Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat pengawas SD Kecamatan Jambon, beliau Bapak Haji Suparman SPMM. Yang kami hormati pengawas TK Kecamatan Jambon, beliau Ibunda Ernawati Sulistyorini SPD MPD. Yang terhormat penilik PAUD Kecamatan Jambon, beliau Bapak Edi Sarwono SPD, serta para hadirin Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat menghadiri kegiatan online pada pagi menjelang siang ini dalam acara Google Meet Penggerak Pelatihan Mandiri Jambon atau PPMJ dalam keadaan sehat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membacakan susunan acara pada hari ini, kalau biasanya ada pantun, hari ini sedikit berbeda. Izinkan saya untuk sedikit bersenandung, meskipun nanti mohon maaf barangkali suaranya agak mengganggu, nggih. Mohon izin untuk sedikit bersenandung. Nadanya ini nada lagu Ojo Dibandingke. Iya. Mohon izin. Selamat pagi, kita berjumpa lagi. Masih di sini di Kamis Kolaborasi. Semoga dapat ilmu yang berguna untuk semua yang mengikutinya. Ku berharap kita mengerti dengan ilmu yang disampaikan pemateri. Terima kasih sedikit untuk memberikan semangat. Mohon izin Bapak Ibu guru hebat, izinkanlah saya membacakan agenda acara kita pada hari ini, Kamis 9 Februari 2023. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang selanjutnya ada refleksi, yang kelima ada doa, yang keenam ada foto bersama. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu guru hebat, untuk mengawali acara pada pagi menjelang siang ini, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan umul kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi. Tentunya yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita pada hari ini, yaitu bersama beliau Bunda cantik dan hebat yang mendedikasikan diri di dunia pendidikan anak usia dini sebagai guru di TK Dharma Wanita Karanglo Kidul. Mari langsung saja kita sambut bersama-sama Ibu Hanif Zubaidah SPD AUD. Kepada beliau kami persilahkan.
Terima kasih atas waktunya Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia semoga untuk kita semuanya. Dan saya juga mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh Bapak Pengawas SD Bapak Suparman, SPMM, Ibu Pengawas TK, Ibu Irna Sulistiorini, SPD MPD, dan juga Bapak Penilik kita yaitu Bapak Edi Sarwono SPD, dan Bapak Ibu guru hebat semuanya yang telah ikut bersemangat untuk online pada siang hari ini. Maaf Bapak Ibu, izin share dulu. Sampun terlihat, ini saya Bu. Sudah, Bun? Terima kasih ya, karena waktunya yang terbatas. Langsung saja saya mulai ya. Apa kabar Bapak Ibu semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah pada Kamis kolaborasi ini kita dapat berjumpa kembali sudah pada pertemuan yang ke-9 yaitu pada topik profil pelajar Pancasila. Sebelumnya perkenalkan saya Hanif Subaidah dari TK Dharma Wanita Karangkidul. Pada kesempatan hari ini ya, saya ingin belajar bareng sama Bapak Ibu hebat semuanya. Di sini nanti saya akan berbagi praktek baik apa yang telah kami integrasikan di pembelajaran kelas kami. Dan sebelumnya, marilah kita mengingat untuk pembelajaran topik profil pelajar Pancasila. Apakah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu masih ingat? Profil pelajar Pancasila merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional dan berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan di Indonesia, juga mendukung tercapainya visi, cita-cita, serta komitmen penyelenggara pendidikan dalam membangun SDM Indonesia. Dari pengembangan profil pelajar Pancasila tersebut, landasan dasar yang digunakan adalah pembukaan UUD atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Ya, sebentar, mohon maaf. Sampun terlihat, Bapak? Sampun, Bun. Oke. Dan landasan yang ketiga, lanjut saja, ini adalah kumpulan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan pengembangan profil pelajar Pancasila kita terapkan untuk pembelajaran pelajar Indonesia memiliki urgensi atau penyebabnya. 7 urgensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila sebagai bintang penuntun pembelajaran atau Let's Start. Yang kedua yaitu profil pelajar Pancasila sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa.
Yang ketiga, profil pelajar Pancasila untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia. Yang keempat, profil pelajar Pancasila untuk kesejahteraan jiwa dan raga. Yang kelima, profil pelajar Pancasila sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21. Yang keenam, profil pelajar Pancasila sebagai profil lulusan. Dan yang terakhir adalah profil pelajar Pancasila sebagai penyusunan kebijakan pendidikan nasional. Bapak Ibu guru hebat, panjenengan pasti masih ingat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja yang termasuk 6 dimensi tersebut? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua yaitu kreatif. Dimensi ketiga kebinekaan global. Dimensi yang keempat bergotong royong. Selanjutnya dimensi bernalar kritis, dan terakhir adalah dimensi mandiri. Keenam dimensi tersebut kita perlu terapkan atau diintegrasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari dengan tujuan utama yaitu pelajar Indonesia menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia memiliki beberapa elemen. Yang pertama yaitu elemen akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Inti dari subelemen tersebut adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Pada elemen akhlak beragama, yaitu menghayati inti dari sifat-sifat utama Tuhan, yaitu kasih dan sayang. Sedangkan merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual adalah bagian dari elemen akhlak pribadi. Melalui elemen akhlak kepada manusia, murid diharapkan mampu berakhlak mulia pada sesama tanpa memandang perbedaan. Elemen yang berperan memunculkan sikap cinta tanah air dan bangsa atau nasionalisme adalah elemen akhlak beragama. Di sini ada contoh pengembangan yang sudah kami terapkan di TK kami untuk elemen akhlak kepada Allah. Ini ada latihan praktek sholat, atau setiap hari Jumat kita mengadakan sholat duha berjamaah. Untuk akhlak pribadi, kita selalu mengajak anak-anak untuk membiasakan olahraga atau senam irama. Terus untuk akhlak kepada sesama, kita mengajarkan atau memberi contoh tauladan bagaimana cara kita berjalan, misalnya di depan orang tua, di depan guru, atau orang yang lebih tua dari mereka. Ada lagi akhlak kepada alam, ya. Kita mengajarkan anak untuk membiasakan merawat tanaman yang dari kecil, yaitu yang ada di sekitar sekolahan atau di rumah mereka masing-masing. Kemudian akhlak bernegara, yaitu kita selalu mengadakan upacara bendera pada tiap hari Senin. Kemudian dimensi yang kedua, yaitu dimensi berkebinekaan global. Harapan dari dimensi ini, lahirnya pelajar yang memiliki semangat nasionalisme, mewujudkan masyarakat inklusif, memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila. Perbedaan budaya tidak hanya terkait bahasa, tapi juga suku bangsa atau adat istiadat. Berikut ini hal-hal yang menjadi tantangan berinteraksi, yaitu sosial ekonomi, profesi, dan keyakinan.
Elemen yang menumbuhkan kemampuan memaknai pengalaman kebinekaan pada diri murid yaitu elemen refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Berikut ini bagian dari elemen berkeadilan sosial yaitu aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, memahami peran individu dalam demokrasi. Di sini yang sudah kami terapkan, contohnya yaitu mengadakan proyek profil penguatan profil pelajar Pancasila waktu HUT RI, yaitu dengan karnaval dengan memakai pakaian adat sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian juga ada lagi untuk mewujudkan nasionalisme, kita tadi juga melaksanakan upacara, kemudian agar melatih anak-anak bisa mengambil keputusan mereka sendiri atau memahami peran individu dalam demokrasi, kita ajak setiap awal pembelajaran itu membuat kesepakatan bermain atau belajar. Itu contohnya yang kami terapkan. Kemudian dimensi selanjutnya yaitu dimensi bergotong royong. Elemen dari dimensi bergotong royong ini adalah kolaborasi, berbagi, dan kepedulian. Menurut alur perkembangannya, membiasakan diri untuk berbagi ke orang sekitarnya bisa dimulai atau dilatih pada murid jenjang PAUD atau fase fondasi. Kemudian menumbuhkan elemen kepedulian berkaitan dengan kemampuan berempati murid agar suatu kolaborasi berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Antara anggota kelompok harus saling bekerja sama, berkomunikasi, dan percaya. Di sini contoh yang sudah kami kembangkan yaitu ini melatih kepedulian ya, berempati. Ini melatih memberi sumbangan seikhlasnya pada saat ada korban, misalnya banjir atau gempa. Kemudian berbagi itu setiap hari ada makan bersama, bekal membawa sendiri-sendiri. Ada kerja bakti, gotong royong bersama, dan ini bekerja sama juga dengan aparat pedesaan, perangkat desa. Ya. Kemudian ada lagi dalam permainan ini untuk melatih saling bekerja sama, percaya diri dalam kelompok, dan berkomunikasi. Ini menggelindingkan bola secara berantai. Selanjutnya adalah dimensi mandiri. Dari dimensi ini diharapkan pelajar Indonesia mampu mengenali potensi dan kekurangan dirinya, mampu bertanggung jawab atas proses belajar dan hasil belajarnya. Elemen kesadaran diri akan situasi yang dihadapi, yang pertama, kemudian yang kedua adalah elemen regulasi diri. Hal tersebut dapat dilatih dengan melakukan refleksi diri. Dimensi bernalar kritis. Dalam harapan dimensi ini, murid mampu secara objektif memproses informasi, membangun keterkaitan, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Berikut cara-cara yang efektif dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis kepada murid. Yang pertama yaitu menguatkan kemampuan literasi dan numerasi. Yang kedua melalui latihan atau menganalisis informasi dan menghasilkan kesimpulan dan membiasakan murid memahami dan menerjemahkan informasi yang didapat. Salah satu bagian dari elemen memperoleh dan memproses informasi pada diri murid adalah kemampuan murid untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Ini biasanya kami lakukan di awal pembelajaran dan juga di akhir itu ada refleksi pembelajaran. Kemudian ada lagi untuk berpikir latihan bernalar kritis, kita melakukan sains. Ya, contohnya di sini bermain membawa air kelompok ya, ini estafet. Yaitu ini mengenalkan sifat air itu mengalir dari atas ke bawah. Jadi anak-anak dengan
metode bermain atau prinsip bermain ya, karena masih fase perkembangannya adalah prinsip bermain. Ini kita paket dengan permainan. Di sini dapat mengamati ya, memproses informasi apa yang terjadi apabila air itu dituangkan ke bawah. Nanti mereka akan bisa menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya bahwa air itu mengalir dari atas ke bawah. Kemudian ada lagi ini, apakah benda yang bisa menggelinding. Di sini ada dua bentuk, yaitu bola dan kardus. Jadi mereka akan membangun konsepnya sendiri dengan percobaan sederhana, yaitu menggelondengkan antara bola dan kardus. Kemudian yang terakhir adalah dimensi kreatif. Untuk dimensi kreatif ini, anak-anak mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Berikut adalah elemen dari dimensi kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, kemudian keluasan berpikir dalam mencari alternatif atau solusi permasalahan. Berikut adalah indikator dari keluasan berpikir dalam dimensi kreatif, antara lain mampu mengidentifikasi dan mencari solusi alternatif sebuah permasalahan, bisa bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif saat menghadapi perubahan situasi, menyadari adanya perspektif dan pendapat berbeda terhadap sebuah permasalahan. Di sini saya contohkan yang sudah kami integrasikan dalam kegiatan, misalnya menganyam dengan media daun pisang. Di sini anak-anak disiapkan daunnya dan itu caranya bisa diputarkan video dulu sebelumnya, dan itu nggak langsung bisa anak-anak. Dari pertama itu ada yang langsung menganyam, ada yang loncat dua, ada yang loncat satu. Akhirnya mereka berpikir bagaimana caranya agar selesai ya dengan baik. Mereka akan mengamati dan menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian juga ada membuat bangunan dari balok geometri. Ini juga mencari alternatif solusi. Ya, bagaimana caranya membuat bentuk menara, misalnya ada yang jatuh-jatuh, mereka dari kesalahan tersebut bisa membangun lagi bagaimana agar tidak ambruk lagi. Kemudian ada lagi ini proyek lagi, yaitu cooking class ya. Di sini merangkai nasi atau nasi kuning yang ini juga anak-anak nanti akan mengalami di kehidupannya ya. Biasanya kalau ulang tahun mereka dibikinkan nasi kuning itu biar anak-anak, oh ternyata begitu ya cara merangkai atau menghias agar lebih cantik. Itu kita latihkan di sini dengan yang sederhana, yaitu sesuai dengan alur perkembangannya. Alhamdulillah ya, 6 dimensi sudah kami contohkan. Kemudian 6 dimensi tersebut ya, juga perlu kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Ada pepatah atau pesan dari Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Nah, ini pendidikan bersifat dinamis ya. Jadi kita menyesuaikan ya, sebagai pendidik menyesuaikan pembelajaran kita sesuai dengan alam mereka ya, kebutuhan mereka, dan kita sesuai dengan zamannya di era globalisasi ini agar mereka dapat menjawab tuntunan zaman yang kelak akan dialaminya dan bisa berkontribusi di dalam masyarakat. Dalam penyusunan kurikulum, profil pelajar Pancasila ini akan menjadi luaran yang ingin dicapai dari hasil pendidikan yang disebut luaran jangka panjang. 6 dimensi profil pelajar Pancasila juga harus terintegrasi dalam program-program kurikulum dan dibangun secara konsisten dalam diri setiap pelajar Indonesia melalui
Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran sehari-hari, atau yang di SD itu sudah melalui mata pelajaran ya. Kalau di TK ini masih tematik, jadi kegiatan pembelajaran bukan mata pembelajaran. Kemudian yang kedua melalui proyek ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu kondisi lingkungan dan budaya setempat. Pembelajaran berbasis proyek disusun secara kontekstual dan mengacu pada tema-tema yang telah ditetapkan oleh Kemdikbudristek ya, dan itu semua harus kita sesuaikan dengan fase perkembangan masing-masing ya. Di TK juga berbeda dengan fase di SD, sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan minat bakat mereka agar bisa lebih maksimal ya. Ya, pada intinya yang terakhir ya, kita harus menguatkan salah satu dari keenam dimensi profil pelajar Pancasila dalam satu kegiatan pembelajaran. Itu minimalnya, tapi boleh lebih, tapi yang dikuatkan itu kita memilih satu saja yang sebelumnya kita identifikasi dulu ya, yang perlu dikembangkan itu apa. Kemudian kita biasakan ya, dari diajarkan yang pertama, kemudian kita biasakan, setelah itu kita terapkan dalam pembelajaran kita setiap hari dan harus konsisten untuk mempertahankan apa yang sudah kita lakukan dan tidak lupa selalu melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran kita selanjutnya. Jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya, agar terpatri di hati anak-anak ya, itu dari awal kita ajarkan dulu, kemudian dibiasakan, kemudian akan menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi karakter mereka atau murid-murid, dan yang terakhir nanti akan menjadi budaya untuk mereka, budaya positif yang selalu kita cita-citakan untuk tujuan pendidikan nasional, yaitu ya, profil pelajar Pancasila. Nah, alhamdulillah untuk berbagi saya tentang ini profil pelajar Pancasila sudah selesai. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih atas atensinya, atas semangatnya. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Terima kasih penyampaian dari Ibu Hanif, luar biasa sekali, padat akan ilmu pengetahuan tentunya. Memasuki acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya, silahkan langsung raise hand dan langsung mengaktifkan mikrofonnya. Kami persilahkan, atau bisa menulis di meeting chat juga. Kami persilahkan. Monggo, Bapak Ibu guru hebat, ada pantun untuk panjenengan semua ya. Bukan hanya tiap tahun ada perayaan, namun bisa hari ini maupun lusa. Silakan mengajukan pertanyaan kepada pemateri yang luar biasa. Silakan, Bapak Ibu, bisa bertanya atau memberikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Hanif. Ya, sepertinya sudah ada yang raise hand, beliau Ibu Galianti dan Bapak Pardoko. Mungkin bisa dari Ibu Galianti terlebih dahulu, kami persilahkan.
untuk mengaktifkan mikrofonnya. Saya Bu Ayu. Ya, Bu Galianti, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galianti SPD dari TK PKK Umbululor. Ibu Hanif, pemaparan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah menambah ilmu bagi saya utamanya. Yang saya ingin tanyakan pada pertemuan kali ini adalah kita mempunyai profil pelajar Pancasila dan beberapa dimensi yang ada di dalamnya. Sekolah kita berada di daerah pedesaan. Dimensi apakah yang paling cocok untuk diterapkan atau yang paling mayoritas diterapkan untuk wilayah pedesaan seperti kita? Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pertanyaan dari Bu Galianti terkait dengan dimensi apa yang paling cocok diterapkan untuk wilayah pedesaan. Ini sepertinya saya juga harus ikut menyimak. Dipersilakan untuk Ibunda Hanif untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Bu Galianti atas pertanyaannya. Ya, menurut saya ya kalau kita di daerah pedesaan kita memanfaatkan kondisi atau lingkungan sekitar saja ya. Misalnya kita mengintegrasikan dimensi gotong royong karena di desa itu biasanya kerukunannya sangat kuat ya, masih saling membantu gotong royong misalnya ya dalam pendurenan itu ya juga bareng-bareng, dan nanti kita juga biasakan ke anak-anak itu untuk berbagi ya, melatih berbagi itu juga bisa. Kemudian selain itu juga kita bisa memanfaatkan bahan atau media alam sekitar ya, di pedesaan biasanya masih subur, itu bisa kita gunakan untuk media pembelajaran ya. Kita mengembangkan misalnya dimensi kreatif, tapi dimensi kreatif juga harus kita awali dengan dimensi mandiri ya Bapak Ibu ya. Itu bisa kita gunakan misalnya daun-daun atau ranting-ranting kering itu untuk menanamkan dimensi mandiri dan kreativitas anak. Misalnya daun kering untuk kegiatan kalau di TK itu mozaik ya, menempel-nempel itu bisa. Kemudian juga untuk membuat layang-layang. Kalau zaman dulu waktu saya masih anak-anak itu mainannya cuman ya yang ada di sekitar lingkungan pedesaan, karena saya juga dibesarkan di daerah pedesaan ya. Itu menjadikan kita untuk berkreatif ya, ada bahan itu terus kita buat apa ya, itu juga kita sudah mengembangkan dimensi bernalar kritis ya Bu ya. Iya, ada lagi kerikil ya, itu juga manfaatnya banyak sekali untuk pembelajaran, berhitung bisa ya. Kemudian juga untuk permainan, misalnya kita ingin mengintegrasikan dimensi gotong royong atau berkolaborasi, nanti dibuat kegiatan kelompok itu juga bisa ya, nanti ada ada bekerja sama untuk anak-anak itu juga ada. Kemudian semua dimensi itu ya juga terkait dengan beriman dan bertakwa, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena banyak lingkungan alam di sekitar kita ya, kita perlu membiasakan anak-anak untuk merawat lingkungan ya, baik binatang atau alam tumbuhan. Mungkin itu dari saya, Bu Galianti. Bagaimana? Ya, bagaimana Ibu Galianti atas
jawaban dari Bu Hanif. Apakah sudah jelas? Terima kasih, sudah sangat jelas dan menginspirasi. Insya Allah akan saya terapkan di lembaga saya. Terima kasih, Bu Hanif. Sama-sama, kembali kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Dan untuk selanjutnya tadi yang raise hand, sepertinya Bapak Joko, kami silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih Bapak Joko atas pertanyaannya. Mungkin langsung bisa dijawab Ibu Hanif terkait dengan berkebinekaan global, itu mohon penjelasannya seperti apa. Kami silahkan kepada Ibu Hanif. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Pak Joko. Ya, kalau dulu Bhinneka Tunggal Ika ya, sekarang ada dimensi berkebinekaan global. Dimensi ini ya kita tanamkan dari sekarang ya, karena kita sudah memasuki zaman era globalisasi atau IT yang sangat maju ya. Di situ banyak efek ya, efeknya ada positif juga efek negatif ya. Jadi perlu kita tanamkan ya agar anak-anak tetap ya memegang teguh nilai-nilai karakter bangsa Indonesia ya. Nilai misalnya dari banyak perbedaan ya global itu ya, ada budaya terkait bahasa, bangsa dan adat istiadat, dan melalui berkebinekaan global tersebut ya anak-anak bisa belajar tanpa membedakan teman ya. Kalau di sekolah TK ini misalnya itu dari yang terkecil itu biasanya ada teman ya yang rambutnya keriting, itu sudah biasanya diolok-olok gitu. Jadi kita biasakan untuk ya menyamakan ya kita agar diajak bermain bersama, belajar bersama, itu juga termasuk untuk membedakan ya, tidak membeda-bedakan teman. Kemudian juga untuk nasionalisme ya, nasionalisme kita tadi juga dari awal kita biasakan anak-anak agar cinta tanah air dan bangsa melalui kegiatan-kegiatan misalnya upacara bendera, kemudian karnaval di HUTRI ya, dan itu sangat membiasakan atau menumbuhkan anak itu untuk menjalin kebersamaan ya, meskipun di situ memakai baju adat berbeda-beda, tapi mereka tetap semangat untuk belajar bersama, berkarnaval bersama. Itu antara lain. Gimana Pak Marjoko dari jawaban? Ya, bagaimana Bapak Joko? Insya Allah.
Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Joko atas pertanyaannya dan juga Ibu Hanif atas pemaparan yang luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Apakah ada yang ingin masih bertanya kembali? Atau sudah cukup barangkali? Jikalau sudah cukup, bisa kami lanjutkan untuk acara yang selanjutnya. Namun mohon izin juga Ibu Hanif, ini tadi ada titipan pantun lagi. Monggo, silahkan. Siap mendengar. Oke. Seseorang penasaran dan bertanya, berapa lama waktu ke Semeru? Ditemani Ibu Hanif belajarnya menjadikan misi lebih seru. Wah, terima kasih. Sama-sama Ibu Semoga Hanif. bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin, insya Allah. Oh iya, sudah didokumentasikan Pak Joko, insya Allah. Cuman berbagi ini Bu, Bapak. Iya, iya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hanif. Alhamdulillah kegiatan hampir menuju akhir. Mari kita simak bersama-sama acara selanjutnya, yaitu pemaparan refleksi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Suparman SPMM. Kepada beliau kami persilahkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Videonya nggak bisa diunggah, Bu. Berbayar? Iya, nggak apa-apa, Pak. Iya.
Sampun, sampun terlihat. Nggih.
Ya, disampaikan terima kasih kepada Bapak Dwi Parjoko, SPD SD, yang dalam hal ini beliau mewakili Bapak Suparman, yang kebetulan juga beliau ada urusan. Mari sekali lagi kita doakan semoga urusan Bapak Suparman dipermudah, diberikan kelancaran untuk semuanya. Amin. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Seni SPD SD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, termasuk teman-teman kita yang hari ini mengajukan untuk menjadi calon kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini selalu mendapat kelancaran dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuhabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina min awali wal afat wa taqtilana bi ajmal hajar wa tutarna min sayyiat wa tarfa'na bi darajat wa tulisna min qalbi badal mamat. Allah rabbana fir lana hadina sabaqna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladziina amanu rabbana innaka rabbur rahim. Allahumma sholatan fi tin wa afiatan jasad wa syaitan fil alami wa barakatan bi rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi sawtiman wa jadana nari bang hisab. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Seni SPD SD. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Silakan diaktifkan kameranya untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat. Silakan bisa diaktifkan kameranya. Nanti akan saya pandu jikalau sudah. Pangapunten. Ya, tiba-tiba terlempar tadi. Mohon maaf, kendala teknis. Mohon maaf, moderatornya. Terkendala teknis, mohon maaf. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi karena terkendala teknis, terpaksa harus memakai HP. Mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Joko yang sudah membantu memandu sesi foto bersama. Alhamdulillah, tidak terasa telah sampai pada penghujung acara. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk menyampaikan kutipan dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia.
Marilah kita tutup acara hari ini dengan sama-sama membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Buah duku, buah pepaya paling enak jika dimakan. Sekian hari ini dari saya. Banyak kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Keren. Tiba keluar. Jelas ya, Bu Hani.